إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وإلى روح من مصنف هذا الكتاب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain fi ma baina huquqiz zawjain, tentang pembahasan masalah-masalah problematika rumah tangga. Yang pertemuan kedua ini kita melanjutkan daripada pembukaan kitab, yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan, dengan pujian, nastaftihu bihil khairat, yang kami membuka dengan pujian ini segala kebaikan-kebaikan. Ai, artinya natlubu bidzalikal hamdi, kami meminta, memohon dengan ini pujian, al-fatha, pembuka, lil khairati, kepada segala kebaikan-kebaikan. Ya, alhamdu itu adalah pujian bil lisan. Karena pujian sendiri itu ada tiga. Ada dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Ada dengan al-janan, dengan hati, yaitu bersyukur atas segala nikmat Allah dari hati. Yang ketiga yaitu dengan abdan, anggota badan, melaksanakan segala yang dikehendaki, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian semua bersyukur kepada aku, la azidannakum, aku akan menambah kepada kalian. Dengan memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, insya Allah akan ditambah, dibuka segala kebaikan-kebaikan yang lain. Wan nusrati ala tahsilil nafahat, dan nusrah, pertolongan untuk mendapatkan al-fadalat, al-fadilat, pemberian-pemberian. Ay natlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil ataya wan nusrati ala tahsiliha. Artinya kami memohon dengan memuji pada Allah ini adalah pembukaan untuk pemberian-pemberian Allah dan pertolongan-pertolongan Allah untuk memperolehnya. Ini makna alhamdulillah. Wassalatu, dan solawat, ai rahmatullah. Solawat itu artinya rahmatnya Allah, al-makrunatu bitta'zim, yang berbarengan, bersamaan dengan pengagungan, lil anbiya'i, kepada para nabi. Solawat itu adalah rahmat dari Allah juga untuk mengagungkan para nabi, khususnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti. Wa mutlaqur rahmah li ghairihim, dan Allah memberikan mutlak rahmatnya kepada selain para nabi. Itu artinya Allah bersolawat. Solawat Allah ini memberikan rahmat kepada seluruh alam. Wa du'a'u bi khairin minal ibad, dan juga artinya doa kebaikan dari para hamba. Kalau hamba bersolawat kepada Nabi, artinya mendoakan kebaikan untuk Nabi. Wassalamu, dan semoga keselamatan, ay tahiyyatullahil uzma, artinya tahiyat, penghormatan Allah yang agung,
wa huwa ta'dhimun lil anbiya. Artinya salam di sini adalah pengagungan dari Allah untuk para nabi-nabi Allah. Kama yuhayyi ahaduna dhaifahu, sebagaimana menghormat seseorang di antara kita kepada tamunya. Itu artinya kita kalau ada tamu menghormat. Bagi Allah adalah memberikan salam keselamatan kepada para nabi. Itu termasuk penghormatan dari Allah. Wa talabul ibadi lidzalika, dan permintaan hamba kepada itu pengagungan. Ala sayyidina Muhammadin, diberikan atas pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil bariyat, pemimpin seluruh makhluk, ai raisin al makhluqat, raisil makhluqat, pemimpin seluruh makhluk Allah. Al bariyat artinya seluruh makhluk. Nah, kalimat sayyidina di sini ini untuk mengagungkan kepada nabi kita Nabi Muhammad. Nah, ini hukumnya boleh, tidak ada larangan orang itu memanggil kepada Nabi dengan Sayyidina Muhammad, karena memang kenyataan Nabi itu pemimpin seluruh makhluk, tidak berlebihan menyatakan pemimpin dengan Sayyid. Seperti kita menyatakan kepada kepala negara dengan Bapak Presiden, ini berlebihan apa tidak kira-kira? Yaitu pantas dengan jabatannya, Bapak Presiden pemimpin kita. Ya, begitu pula dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, itu pemimpin seluruh makhluk, itu pantas, tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan semoga tercurah juga salawat dan salam kepada keluarga Nabi, ai atba'ihi alal iman. Yang dimaksud keluarga di sini secara umum adalah para pengikut Nabi dengan keimanan. Seperti kita ini termasuk mendapatkan doa keselamatan karena dikatakan keluarga Nabi. Walau usatan, walaupun orang ahli maksiat. Ya. Ini maksudnya nanti di akhirat itu seluruh umat Nabi Muhammad ini akan dikepalai oleh Nabi Muhammad. Ibaratnya kepala rumah tangganya itu Nabi kita Nabi Muhammad. Seluruhnya akan minta tolong kepada Nabi, seperti anak minta tolong kepada ayahnya. Jadi dikatakan keluarga. Cuman secara nasab keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, ini secara nasab Bani Hashim dan Bani Muttalib itu keluarga Nabi secara nasab. Tapi secara umum yaitu pengikut-pengikut Nabi dalam keimanannya. Nah, karena Nabi menyatakan saya ini kedudukannya seperti ayah bagi kalian semua. Ya. Makanya istri-istri Nabi dikatakan ummul mukminin, ibu daripada orang-orang beriman. Ya, kalau istri Nabi dikatakan ummul mukminin, berarti Nabi ini sebagai apa? Ayah daripada orang-orang beriman. Berarti ibaratnya kita ini keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman dari sisi umum, bukan secara nasab. Wa sahbihi, dan kepada para sahabat Nabi. Para sahabat itu kriterianya wahumul mustami'una bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu orang-orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminina, tapi yang beriman dengan Nabi. Walaupun kumpul tapi tidak iman kepada Nabi, bukan sahabat. Ya. Walau lahdzatan, walaupun sebentar.
Tapi jika ada orang berkumpul dengan Nabi hanya dalam mimpi, hanya setelah Nabi meninggal dunia, ini bukan dikatakan sahabat Nabi. Tapi yang dikatakan sahabat ini yang pernah berkumpul di dunia bersama Nabi, beriman walaupun sebentar. Al-a'immati, yaitu para pemimpin, ai al-muqtada bihim, yang diikuti dengan mereka, fi umurid dini, yang dikatakan pemimpin di sini adalah dalam urusan agama, para imam. Ya, imam itu artinya pemimpin, cuman pemimpin agama, imam. Ya. Kalau seorang pejabat itu dikatakan amir, pemimpin pemerintahan, umarok jamaknya. Ya. Kalau imam itu sebutan untuk pemimpin agama. As-siqati, mereka orang-orang yang terpercaya, fiha, di dalam urusan-urusan agama. Ini permulaan kitab muqaddimah daripada kitab Uqudul Lujan. Amma ba'du, adapun setelahnya, maksudnya setelah bacaan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Rasulullah, ini kita masuk ke dalam isi daripada karangan kitab Uqudul Lujan. Ai ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalam, setelah bismillah, walhamdulillah, sholawat dan salam, fahadhihi, maka ini, ai al-hadirati fi dhihni, yang hadir sekarang dalam pemikiran kita, risalatun, risalah, ai kitabun shaghirun jiddan. Risalah itu dalam bahasa Arab maknanya kitab yang ringkas sekali, kitab yang sangat ringkas, itu namanya risalah. Yang disebut kitab itu sudah ada berjilid-jilid, ada 2 jilid, 4 jilid, itu namanya kitab. Cuman kalau beberapa lembar saja namanya risalah. Muhimmatun, yang sangat penting, muhzinatun lil qulub, yang bisa mencukupi kepada hati, yang penting. Rattabtuha, yang aku menyusunnya, ai hadhihi, maksudnya ini kitab dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, disusun maksumatan, ya, secara terbagi-bagi, ala arba'ati fusul, menjadi 4 fasal, 4 pasal, ai ifrozin, 4 penjelasan. Nanti ada pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat, wa khatimatin, dan juga 1 penutup, yaitu kesimpulan dari yang sudah dibahas dalam kitab ini. Wahia, penutupnya adalah ma tuzkaru, perkara-perkara yang disebutkan, li ifadati, untuk memberikan faedah, ma yata'allaku bil maksud, hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pembahasan kitab ini. Wa ka'anna dzalika ta'alluq, dan seolah-olah hubungan setiap fasalnya di sini, ta'alluqul lahiq bisabiq, menghubungkan yang akhir dengan yang sebelumnya. Jadi masih ada hubungan pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat, ini seolah-olah masih terhubung, tidak berdiri sendiri. Wa huwa ta'alluqu, dan ini hubungan ini, min haitsut takmil, dari sisi untuk penyempurna saja, untuk penyempurnaan tujuan daripada pengarang kitab ini, pengarangan kitab.
wa ziyadatut taudih, dan untuk menambah penjelasan, daripada kitab ini. Ini maksud pengarangan, dijelaskan bagaimana bentuk daripada karangan kitab ini. Ada 4 fasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, bab yang pertama, fi bayani huquqiz zaujah, di dalam menjelaskan hak-haknya istri, al-wajibati ala zauj, yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Fasal yang pertama, haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Nah, apa saja hak-hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami? Wahia, diantaranya yaitu husnul ushrah, bagus dalam mempergauli istri. Dalam rumah tangga, bagaimana suami memuliakan istri, bagaimana lembut kepada istri, bagaimana bisa membahagiakan seorang istri tapi tidak melanggar dari aturan-aturan agama. Ini wajib bagi suami, harus bisa melakukan seperti ini. Ya, karena nanti dijelaskan bagaimana kriteria suami yang baik itu. Ya, nanti dijelaskan. Ya, secara global katanya Habib Abdul Alawil Haddad, laki-laki yang baik itu untuk urusan istri, kalau istrinya berbuat kesalahan masalah pribadi dia, ini mudah memaafkan. Misalkan masak kurang sedap, ya, tidak terlalu jadi masalah. Atau mungkin istri tidak bersih, membersihkan bajunya, membersihkan rumah, itu tidak terlalu jadi masalah bagi suami. Kalau hak pribadinya suami yang kurang, ini mudah memaafkan. Cuman kalau haknya Allah yang dilanggar, istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, nah ini suami tegak untuk meluruskannya. Ya. Jangan sampai dibalik, kalau urusan pribadi dia keras, masak tidak enak langsung marah, mencuci baju tidak bersih langsung emosi. Nah, ini tapi kalau istrinya tidak sholat, dibiarkan saja. Nah, ini suami yang tidak menunaikan hak-haknya kepada istrinya. Wa mu'natuz zaujati, dan termasuk juga biaya istrinya, nafkah istrinya. Ya, nafkah yang berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal, wajib suami yang menunaikan. Walaupun istrinya bekerja misalkan, tetap suami wajib memberikan kewajiban kepada istri nafkahnya. Ya. Kemudian juga wa mahruha, mahar istri wajib diberikan oleh suami ketika melakukan akad nikah. Jika suami belum memberikan mahar, maka istri berhak menolak untuk diajak berhubungan suami istri karena belum memberikan kewajiban kepada istrinya. Wal kismu, dan juga haknya seorang istri adalah pembagian gilir. Nah, kalau punya istri lebih dari satu, suami itu harus adil di dalam mengatur giliran ke istri yang pertama dan istri kedua dan seterusnya. Tidak boleh berat sebelah. Misalkan yang satu 3 hari, yang istri berikutnya 1 hari tanpa izin, tanpa udzur. Nah, ini hukumnya dosa, karena wajib menyamakan giliran hari bagi istri yang lebih dari 1, suami yang punya istri lebih dari 1.
Makanya tidak mudah melakukan poligami kalau tidak belajar daripada hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Wa ta'limuha, yang sangat penting juga adalah mengajari istri. Suami wajib mengajar istrinya terhadap ilmu-ilmu tahtaju ilaihi, yang istri membutuhkan kepada ilmu tersebut. Min furudil ibadati, daripada ibadah-ibadah fardu. Kalau istrinya tidak bisa sholat, wajib suami mengajarkan bab sholat. Kalau istri tidak mengerti caranya mandi besar, wudhu, wajib suami mengajarkan hal-hal bersuci tersebut. Wa sunaniha, bahkan juga sunnah-sunnahnya. Nah, itu kewajiban suami. Makanya kita yang belum beristri ini wajib belajar dulu ilmu-ilmu wajib, menjadikan persiapan kita jika istri kita tidak tahu masalah ilmu-ilmu tersebut. Jika mereka tidak tahu, para istri ini wajib suaminya mengajar. Nah, bagaimana jika suaminya juga tidak tahu masalah yang wajib? Nah, ya harus bersama-sama belajar kepada orang yang mengerti. Walau ghaira muakkadatin, walaupun sunnah-sunnah yang tidak muakkad, sunnah-sunnah yang biasa, misalkan cara masuk kamar mandi. Kalau bisa istri diajari doa-doa mau tidur, doa bangun tidur, ya, supaya kehidupannya dalam rumah tangga ini mencerminkan sunnah-sunnah ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jangan diajarkan menyanyi saja, ya, karaoke, TikTok, tapi harus diajarkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, oleh karena itu modal seorang laki-laki untuk menikah ini bukan hanya materi saja, bukan hanya kesiapan finansial, kesiapan fisik, cuman juga harus kesiapan ilmu agama. Ini yang paling penting, karena laki-laki bertanggung jawab kepada istri dunia sampai akhirat, ya, maka yang paling berat itu urusan agamanya. Wa mimma yata'allaku bil haid, dan daripada ilmu-ilmu yang berhubungan masalah haid, kesucian seorang istri. Bagaimana sifat-sifat darah haid, bagaimana istihadah tersebut, bagaimana perlakuan ketika istri mengalami istihadah, masalah sholatnya, puasanya, dan juga masalah qadha sholatnya ketika selesai haid. Itu harus dikontrol oleh seorang suami. Nah, ini yang kebanyakan istri lepas daripada kontrol suami, meninggalkan qadha sholat ketika dia selesai dari haid. Nah, ambil satu contoh yang paling banyak terjadi. Misalkan istri bekerja di perusahaan, pabrik, atau di kantor. Ketika itu istri akhir-akhir haid, menjelang masa suci. Tiba-tiba istri suci jam 10 pagi di tempat kerja. Ya, maka kalau istri tersebut tidak diingatkan oleh suami, misalkan suami berbicara, istriku, kamu kalau akhir-akhir hari haid, usahakan bawa pakaian suci juga. Ketika kamu sudah suci, nanti menjelang duhur atau pas duhur kamu mandi di kantor, mandi di pabrik, mandi besar, kemudian kamu bisa melaksanakan sholat wajib duhur. Ya, kalau tidak diingatkan seperti ini, kebanyakan, ya, ada perempuan yang perhatian. Kebanyakan itu istri ketika di tempat kerja tidak membawa pakaian yang suci,
ini akan meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Dia tidak mandi besar, tidak melaksanakan sholat duhur dan mungkin asar karena pulang dari kantor, pulang dari pabrik, terkena macet dan segalanya sampai rumah maghrib. Nah, kehilangan 2 sholat fardu. Ini berdosa besar meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Karena tidak ada persiapan dari rumah, mungkin tidak diingatkan oleh si suaminya. Ini yang banyak terjadi bagi suami-suami yang tidak perhatian dengan masalah haidnya istri. Wa min wujubi ta'atihi, juga daripada kewajiban istri taat kepada suami fi ma laisa bi maksiatin, di dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah. Selama suami memerintahkan bukan maksiat, wajib ditaati. Ya, misalkan suami menyuruh istrinya, ayo kamu baca Quran kalau ada waktu luang, nah, itu harus dituruti. Apalagi itu urusan yang sunnah. Nah, ayo kamu daripada mainan HP terus, kita baca zikir bareng-bareng. Ya, itu harus dituruti. Dan suami harus punya ya opsi-opsi, cara-cara untuk mengarahkan istrinya banyak mendapatkan pahala. Nah, harus kreatif seorang suami dalam rumah tangga menciptakan peluang-peluang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fasal yang pertama. Detailnya nanti akan dibahas di belakang. Al-faslu tsani, yang fasal kedua, fi bayani huquqiz zauj, dalam menjelaskan hak-haknya suami. Al-wajibati ala zaujati, yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Bab yang kedua ini kebalikan. Kalau bab yang pertama kewajiban dari suami kepada istrinya, bab kedua kewajiban seorang istri kepada suami. Apa saja yang harus ditunaikan seorang istri? Nah, di antaranya wahya ta'atuz zauj fi ghairi maksiatin. Seperti tadi, taat kepada suami di selain perbuatan maksiat. Kalau itu perbuatan maksiat, tidak wajib taat. Contohnya misalkan ketika peringatan 17 Agustus, suami menyuruh istrinya tampil di pentas berjoget dengan membuka aurat. Nah, ini tidak boleh dituruti. Ya, bahkan berhak untuk menolak karena itu perintah maksiat. Wa husnul muasyarati, kemudian seorang suami istri wajib dalam rumah tangganya berbuat baik kepada suami, berlemah lembut, senyum kepada suami, tidak ngambek, ya, tidak banyak cerewet, ngomel dan sebagainya. Nah, itu wajib bagi suami istri untuk berbuat bagus dalam rumah tangganya. Husnul muasyarah, bergaul dengan cara yang baik. Ya. Tidak sampai maaf-maaf kepada suaminya ini kurang ajar. Kita lihat misalkan istrinya meledek suami dengan kata-kata yang ya menghinakan suami, ini dilarang. Atau si istri bahasa kita ini mendorong kepala suaminya. Nah, ini hal-hal yang membuat istri berdosa kepada suami. Wa taslimu nafsiha ilaihi, dan menyerahkan dirinya istri kepada suami. Wajib istri menuruti keinginan suami selama tidak ada uzur semacam sakit,
dalam keadaan tidak suci haid atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan, misalkan di tempat keramaian dan sebagainya. Tapi sepanjang itu sudah memungkinkan bagi istri, wajib menyerahkan dirinya kepada suami. Kalau dia sampai menolak, ngambek, ya itu dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Dan kalau dia mati dalam keadaan itu, mati su'ul khotimah, na'udzubillah min, matinya tidak membawa iman. Wa mulazamatul baiti, berikutnya kewajiban istri ini menetapi rumah, lebih banyak menetap di rumah selama tidak ada kepentingan di luar rumah. Jangan biasakan istri itu seperti orang-orang sosialita, sedikit-sedikit kumpul di kafe, sedikit-sedikit kumpul di rumah makan, arisan, macam-macam. Nah, ini membuat yang pertama rumahnya tidak ada penjaga, gampang ada pencuri, dan juga anak-anaknya tidak terjaga, mungkin ada penculik dan sebagainya. Nah, juga akan membuat was-was daripada suami, ya, khawatir istrinya terkena pengaruh dari pergaulan yang tidak baik atau juga terpengaruh dengan lawan jenis yang haram. Na'udzubillah. Istri terbaik itu adalah yang melazimi rumah, sering di rumah, bisa menjaga anaknya, mengajarkan akhlak kepada anaknya, menemani suaminya ibadah di rumah, dan juga menyiapkan segala kebutuhan keluarga yang ada di rumah. Nah, itu yang terbaik. Wasiyanatu nafsiha, dan juga wajib menjaga diri bagi istri min antuti'a firasyahu ghairuhu, daripada na'udzubillah ada seseorang yang memasuki ranjangnya suami, artinya perselingkuhan. Na'udzubillah min dzalik. Istri wajib menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengarah kepada khianat kepada suami, yaitu perselingkuhan yang sekarang ini marak. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk zina muhson. Perselingkuhan suami istri yang sudah bersuami itu adalah zina muhson, zina yang sangat besar, dan hukumannya dalam agama adalah dirojam, dikubur badannya separuh badan, dari pusar ke atas kelihatan, tapi dilempar batu sampai meninggal dunia. Nah, ini kalau tidak dilaksanakan di dunia, nanti di akhirat akan dirojam sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana menjaga ini? Ya, orang istri ketika sudah menikah harus meminimalkan hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, baik secara nyata, kongko-kongko, reuni dengan teman-teman laki-laki yang bukan mahram, atau secara tidak nyata seperti medsos, chatting-chatting. Ini harus segera diminimalkan. Kalau tidak ada kepentingan, dilarang berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, yang bukan suaminya, dengan media apapun. Karena dari situ akan timbulnya ketertarikan pada selain suami, dan akan dikendalikan oleh setan sampai timbulnya perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Wal ihtijabu, dan juga menghijab dirinya, artinya memakai penutup aurat, an ru'yati ajnabiyyin, daripada melihat orang lain, terlihat oleh orang lain, laki-laki lain, li syai'in min badaniha, daripada sesuatu dari badannya.
Artinya harus menutup aurat dengan benar. Ya, tidak boleh keluar rumah dengan membuka aurat. Nah, ini wajib bagi seorang suami, seorang istri. Walau wajhaha wa kaffaiha. Di sini Imam Nawawi lebih menekankan walaupun itu wajah dan kedua tapak tangannya. Nah, ini mazhab Syafi'i yang diikuti oleh Imam Nawawi Banten ini memang mewajibkan wajah dan tapak tangan ini ditutup supaya tidak menjadi fitnah. Adapun dalam mazhab Hanafi itu boleh menampakkan wajah dan kedua tapak tangan dengan syarat tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang memandang. Artinya kalau dia bisa menarik seorang laki-laki dalam memandangnya, hukumnya wajib menutup wajahnya. Ya. Kalau dia misalkan sudah tua, wajahnya jelek, ya ini silahkan, tidak ada masalah membuka wajah. Terbuka pun tidak ada yang menoleh. Ya, jangankan manusia, setan aja tidak mau noleh. Ya. Tapi kalau dia cantik, bersolek, kemudian dengan pesona yang dia sebar, ini wajib ditutup. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Dalam mazhab Hanafi ketika menimbulkan fitnah wajib menutup wajahnya. Alasannya idzin nadharu ilaihima haramun, karena memandangnya laki-laki kepada perempuan dan juga perempuan memandang laki-laki hukumnya haramun, haram secara pasti. Ya. Tidak boleh dikatakan halal. Kenapa? Itu merubah hukum. Yang haram, ya kita katakan itu haram walaupun kita belum bisa meninggalkan 100%. Supaya kita tidak merubah hukum Allah. Kalau merubah hukum Allah yang haram jadi halal, ini bisa murtad. Na'udzubillah. Karena dia merubah seenaknya hukum yang haram dari Allah, dia rubah jadi halal. Ini seolah-olah menentang Allah. Hukumnya bisa murtad. Kalaupun kita tidak bisa meninggalkan, kita wajib mengakui ini dosa. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ma'antifa'i syahwat wal fitnah, walaupun beserta ketiadaan syahwat dan fitnah. Tanpa syahwat saya melihat kepada perempuan, tetap dosa. Ya, tanpa ada fitnah, tidak mungkin saya akan melakukan selain daripada melihat saja. Ini tetap diakui dosa. Dalam mazhab Syafi'i itu dosa. Laki-laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki, itu dosa. Wajib kita akui dosa. Nah, berarti Islam ini seolah-olah terlalu kaku, keras. Nah, nanti akan kita bahas setelah pembahasan ini apa daripada akibat memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Hanya dengan memandang saja itu akan mengarahkan banyak hal. Maka Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Di sini kata-kata wala taqrabu itu mengandung hukum haram kalau mendekat. Jangan mendekat. Berarti kalau melanggar hukumnya ini mengandung muatan hukum haram kalau melanggar ini. Mendekati zina haram. Berarti segala pendekatan kepada perzinahan itu adalah haram, termasuk memandang. Dari memandang itu akan menimbulkan pemikiran. Dari pemikiran itulah setan mulai menggerakkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang dikendalikan setan akan membuat cara-cara bagaimana
mewujudkan gelora dalam pemikiran tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, banyak yang kalah untuk mengendalikan nafsu, untuk mengalahkan setan ini tidak mampu, terjadi perzinahan, terjadi naudzubillah hamil di luar nikah. Makanya dari awal pintu perzinahan itu yaitu memandang diharamkan sudah. Jangan buka pintunya. Nanti kamu akan kelihatan di dalam itu tertarik untuk masuk. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Ya, jadi Islam ini preventif, lebih menjaga itu lebih baik daripada mencegah, lebih baik daripada mengobati. Ya, lebih baik tidak kenal sama sekali, tidak tahu dia, daripada sudah kenal akan jadi kenangan. Nah, di situ kalau sudah kenangan dipermainkan sama setan nanti. Ya, ada saja keinginan nafsu untuk ngobrol, keinginan nafsu untuk berjalan, keinginan nafsu untuk makan bareng dan sebagainya. Lama-lama akan berduaan di tempat-tempat yang sepi. Nah, di situ akan mulai lebih pengaruh setan ini tidak bisa dibendung lagi. Nah, jangan buka pintu perzinahan. Apa pintunya? Memandang. Nah, makanya kalau kita sudah balik, nah, itu ada sekolah khusus perempuan, ada sekolah khusus laki-laki, supaya tidak saling memandang dan seterusnya. Berikutnya kewajiban seorang istri watarku mutolabatiha lahu, meninggalkan banyak menuntut kepada suami. Ya, istri yang baik itu tidak banyak tuntutan kepada suami. Nah, ini hukumnya dosa. Kalau banyak menuntut suami, padahal dia tahu kemampuan suaminya ini tidak mungkin untuk mewujudkan tuntutannya, maka ini membebani suami. Kalau sudah membebani kepada suami, ini sudah dosa. Apalagi kalau suami tadi karena tidak kuat dengan tuntutannya melakukan yang diharamkan oleh Allah, mencuri, korupsi. Nah, ini sebabnya siapa? Ya istri tadi. Makanya jangan banyak menuntut bagi seorang istri. Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah, diterima saja, ridho. Kalau kamu syukur akan ditambah nanti sama Allah. Kalau menuntut berarti kamu tidak syukur. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur, tidak mau syukur yang sudah diberikan ini, nanti akan datang azab Allah yang sangat keras. Ya, mungkin karena dia korupsi dipecat dari pekerjaannya, jadi lebih sulit kehidupannya daripada dia mau menerima gaji yang biasa itu aja. Kalau dia sudah ketahuan mencuri, dimasukkan penjara, suaminya tidak ada lagi yang menafkahi istri tadi itu, tambah perkaranya berat. Makanya jangan banyak menuntut sama suami. Bima fauqal hajat, di atas yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Suami istri itu sebenarnya butuhnya makan 3 kali. Ya, kemudian pakaian tidak harus setiap bulan. Tapi tuntutan istri minta uang belanja per bulan 5 juta. Ini tidak masuk akal ini. Ya. Ternyata dia mau kredit perhiasan, kredit make up yang mahal-mahal. Nah, ini yang membuat suaminya keberatan, bebannya sangat berat. Nah, walau alimat qadratahu alaihi, dan seandainya istri tahu kemampuan istri kepadanya. Wa ta'affufuha, berikutnya adalah kewajiban istri harus menjaga kehormatan istri. Istri harus menjaga kehormatan
antanawuli ma yaksabuhu minal malil haram, daripada mengambil harta yang haram. Jangan sampai istri merusak harga diri rumah tangganya dengan melakukan yang mengambil harta haram. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya yang banyak terjadi ini, ya bukan berarti kita menyatakan ini hina, tapi ini yang terjadi saja. Istri misalkan mengambil, ada koperasi simpan pinjam yang keliling di kampung-kampung ini tanpa sepengetahuan suami, ya. Ketika ditagih sama pihak koperasi, maka istri kebingungan dapat uang dari mana ini, sehingga suami yang tidak tahu menau dengan hutangnya istri jadi emosi apa tidak ini? Emosi. Kalau tidak terkontrol bisa sampai terjadi perceraian suami istri, ya, gara-gara istri mengambil kredit tanpa izin suami, ya, ini juga banyak terjadi. Oleh karena itu harus seorang istri ini menjaga kehormatannya, jangan mudah mengambil harta-harta haram seperti itu agar tidak menjadi pecah rumah tangganya. Wa adamu kidbiha ala haidiha wujudan wangkitoan, juga tidak boleh istri ini berbohong masalah haidnya, antara adanya haid atau terputusnya haid. Misalkan istri malas untuk melayani suami, dia beralasan, bang saya hari ini haid, ya, istrinya, suaminya tidak mungkin dicek apa tidak itu, ya. Cuman kalau bohong, nah itu dosa besar, ya. Artinya istri itu harus benar-benar jujur kepada suami dalam hal sekecil apapun, ya. Karena kalau dia ketahuan bohong masalah ini juga rawan. Kamu itu ternyata suci tapi kok bilang haid, ya. Maka suami akan punya alibi, jangan-jangan kamu sudah tidak cinta sama saya, jangan-jangan kamu sudah punya idaman lain, laki-laki idaman lain. Maka kan panjang masalahnya sampai bisa jadi perceraian. Jadi hal yang kecil itu pun harus diperhatikan oleh istri, jangan bohong apapun, ya. Karena sedikit kesalahan kepada suami, apalagi suaminya yang mudah emosi, ini bisa menyebabkan pecahnya rumah tangga dengan perceraian. Kalau sudah bercerai, seluruhnya akan rusak. Anak-anaknya bingung ikut siapa ini, ikut ayahnya apa ikut ibunya. Nah, ini akan membuat kebingungan seorang anak. Akhirnya dia juga kehilangan panutan dalam urusan panutan orang tuanya. Juga masalah nafkah, istri akan kebingungan, ya, dari mana dia akan membiayai dirinya dan anaknya. Akhirnya kalau dia tidak kuat, bisa naudzubillah melakukan hal-hal yang diharamkan. Broken home, anaknya bisa lari ke jalanan, ya. Jadi semuanya itu hal sekecil ini dibahas di dalam agama. Nah, pentingnya mempelajari ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dari suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Dan masalah aurat perempuan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada aurat perempuan di dalam sholat, ada aurat perempuan di luar sholat, ada aurat perempuan di hadapan mahram, ada aurat perempuan istri di hadapan suami. Ada 4. Yang pertama, aurat perempuan di dalam sholat itu seluruh badan selain wajah dan tapak tangan, ya. Yang kedua, aurat perempuan di luar sholat di hadapan mahram. Mahram itu adiknya, kakaknya,
ayahnya. Ini seperti aurat laki-laki, antara pusar dan lutut, cuman juga menutup bagian-bagian yang rawan untuk menimbulkan syahwat. Ya, jadi kalau di rumah pakai celana pendek, kaos, silahkan, selama tidak ada yang bukan mahram. Yang ketiga, aurat perempuan di luar sholat di hadapan mahram, di hadapan yang bukan mahram, yaitu seperti di tempat kerja, di sekolah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i seluruh badan, jami'ul badan, wajib menutup wajahnya dan tapak tangannya. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi seperti dalam sholat, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan tapak tangan boleh ditampakkan. Nah, itu dalam di hadapan yang bukan mahram. Yang keempat, aurat istri di hadapan suaminya, ini tidak ada aurat, boleh terlihat seluruhnya. Nah, untuk bekerja ada masalah di pekerjaan itu bersama-sama orang perempuan, ada bersama dengan laki-laki. Kalau bekerja dengan perempuan-perempuan, dia boleh menampakkan yang umumnya tampak ketika melakukan pekerjaan, seperti tangan boleh ditampakkan, seperti mungkin nggak pakai kerudung masih boleh diperlihatkan, tapi sama-sama perempuan, sama-sama jenis, tapi bukan satu keluarga. Misalkan dia di laundry atau apa yang sama-sama perempuan, boleh bekerja dengan pakai lengan pendek atau membuka kerudung, selama itu perempuan-perempuan silahkan. Tapi kalau membuka di antara pusar dan lutut tetap haram, tidak boleh ya. Atau badan yang sekiranya membuat itu tidak layak ya, juga tidak boleh ditampakkan. Kalau tempat kerja itu ada laki-laki, ya sama, laki-laki bukan mahram ya. Yang boleh ditampakkan dalam mazhab Hanafi wajah dan tapak tangan saja. Itu dalam segi aurat perempuan. Membuka komunikasi dengan lawan jenis, tapi tujuannya untuk bertanya masalah ilmu-ilmu agama. Ini pada urutannya yang wajib mengajar itu adalah suami. Suami yang wajib ditanya oleh istri, bukan istri tanya kepada orang lain terlebih dahulu. Tanya, bang, saya masalah wudhu bagaimana? Tanya, bang, saya masalah doanya sholat bagaimana? Kalau suami tidak mampu, maka suami yang wajib mewakili istrinya bertanya kepada orang yang alim, yang ngerti. Oh ya sudah, saya nggak mampu menjawab pertanyaan kamu, saya tanya dulu kepada ustadz ini ya. Ketika si suami tidak ada waktu karena sibuk atau di luar kota, si istri wajib izin, bang, saya mau tanya masalah ini, bisa lewat telepon, bisa chatting ke suaminya dulu. Kepada siapa? Kepada ustadz ini untuk masalah ini ya. Kalau istrinya tidak mendapatkan izin dari suami, dilarang. Kenapa? Yang wajib itu tanggung jawab kepada istri siapa? Suaminya. Apakah itu ilmu atau itu agama ibadah, suaminya. Kalau sudah dapat izin suami, dipersilahkan istri bertanya tanpa menimbulkan syahwat. Artinya kalimat-kalimat yang dia pakai ini tidak menggoda lawan jenis. Kemudian juga seperlunya kalau dia bertanya itu sudah paham, jangan diperpanjang ya. Ini menjaga daripada fitnah. Nah, itu kalau memang suaminya mengizinkan, hanya sebatas itu. Apalagi kalau suaminya mengajak istri untuk ayo kita berangkat ke rumah ustadz ini, ustadzah ini, kita bertanya bersama. Ini lebih baik. Yang pertama,
istri sudah dapat ilmu. Yang kedua, suami ini punya nilai sebagai seorang laki-laki yang tanggung jawab kepada istri. Nah, seorang laki-laki yang sudah jadi imam, mampu menjadi imam. Nah, walaupun itu majelis khusus perempuan, kalau di luar rumah istri wajib izin pada suami. Bang, saya mau hadir pengajian ibu-ibu di rumahnya ini, harus izin. Kalau tidak izin, dosa. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yaitu masalah pemakaian hijab. Nah, pemakaian hijab ini hukumnya adalah wajib bagi perempuan. Wajib ini yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa ada perwakilan dari manusia. Nah, artinya dia tanpa wakil dari ustadzahnya, wakil daripada orang alim, wajib melakukan menutup aurat. Ya, mau menggunakan cadar atau sekarang ada masker, itu bisa dilakukan sendiri. Kalaupun dia merasa lebih mantap dengan tuntunan seorang ustadzah, ya boleh. Cuman harus segera, tidak boleh menunda. Menutup aurat ini kewajiban. Nah, kalau dia tidak menggunakan cadar, tidak masalah sebenarnya dalam mazhab Imam Hanafi. Cuman jangan pakai make up yang terlalu mengundang perhatian laki-laki. Ya. Keluar rumah biasa saja, tanpa make up, tanpa gincu, lipstik atau apa, supaya tidak mengundang syahwat. Nah, jadi tidak perlu dengan ritual khusus dipakaikan oleh ustadzah, dipakaikan oleh orang yang lebih dia hormati. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, dan kalau memang di Hadramut itu ada tasyakur, ketika seorang anak perempuan sudah balik, itu mengundang beberapa perempuan tetangga dan ustadzahnya, itu memang untuk memakaikan cadar pertama kali ketika itu sudah balik perempuan ini. Supaya apa? Supaya kelihatan dapat dukungan dari saudara, dari tetangga, dari ustadz, sehingga membuat anak yang memakai hijab ini lebih percaya diri, lebih semangat, karena banyak yang mendukung dia. Itu hanya sekedar untuk dukungan secara simbolis saja. Itu daripada penggunaan hijab sadar. Laki-laki memandang perempuan, walaupun itu wajah saja. Tidak bisa dipungkiri zaman sekarang ini banyaknya perempuan yang menampakkan wajah, walaupun itu memakai kerudung bahasa kita, itu tetap bisa menarik syahwat seseorang. Contoh yang ringan, kalau ada perempuan berjilbab tapi wajahnya masih terlihat berjalan di hadapan sekelompok laki-laki, ini kira-kira digoda apa tidak nanti? Digoda, pasti digoda. Nah, dari awal mungkin digoda saja. Berikutnya ada pemikiran kotor nanti daripada laki-laki tersebut. Mungkin akan dirayu, mungkin nanti juga akan na'udzubillah sampai dilecehkan. Na'udzubillah. Karena laki-laki sekarang beda dengan laki-laki dulu. Laki-laki dulu rasa malunya masih tinggi dan masih takut dengan baik itu hukum Allah ataupun hukum negara. Cuman laki-laki sekarang yang tidak berbekal agama, tidak takut kepada hukum Allah, yang juga mungkin tidak terlalu peduli dengan hukum negara, ini akan berani bersikap yang lebih dari sekedar menggoda saja. Nah, itu akan terjadi pelecehan yang akibatnya juga yang jadi korban adalah perempuan tersebut. Kita bisa lihat banyak perempuan yang berjilbab saja itu juga jadi korban pelecehan laki-laki, bahkan korban perkosaan, naudzubillah.
Jadi belum menjamin orang itu kalau sekedar berjilbab akan aman daripada gangguan laki-laki. Itu laki-laki dewasa. Kalau bagi anak-anak yang masih tumbuh kembang, melihat perempuan cantik walaupun memakai kerudung, ini akan menimbulkan keinginan untuk seperti yang dia tonton di HP, di televisi dan sebagainya. Minimal dia akan naudzubillah melakukan mengeluarkan air mani dengan tangan, onani bahasa kita, karena tertarik dengan wajah seseorang perempuan. Nah, itu dosa apa tidak kira-kira? Kalau itu dosa, anak laki-laki ini yang menyebabkan dosa siapa? Yang perempuannya. Nah, perempuannya secara tidak sengaja dia telah berdosa, walaupun tidak sengaja, karena telah menarik keinginan anak-anak laki-laki untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan anggap ini sudah bagus, tapi kita juga harus melihat zaman kita. I'rif zamanak, ambil tahu zaman kamu bagaimana. Kalau zaman dulu laki-laki itu malu untuk misalkan berduaan dengan perempuan, apalagi di situ ada hansip, nah, mereka akan lari. Sekarang walaupun ada polisi kadang-kadang tenang saja, ada satpol pp tenang saja. Nah, ini beda zaman, makanya dosa sekarang ini lebih bahaya daripada zaman dahulu. Tampak wajahnya ini seolah-olah nggak pengaruh, cuman itu punya pengaruh besar bagi laki-laki yang memandang. Baik itu laki-laki dewasa akan melakukan pelecehan dan sebagainya, laki-laki yang anak-anak akan melakukan obsesi daripada syahwatnya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik.